ketika kita telah diberikan suatu amanah, kita bukan hanya memiliki 4 anak saja. Iya. Kita memiliki anak tersebar di 14 kecamatan, Wah, 20 pemukiman, banyak dan Bu, ya. desa 295. Wah. Dengan anak yang berbagai karakter, dengan anak yang berbagai usia. Saya paling cantik di rumah. Paling cantik, ya nggak ada saingan. Tidak ada saingan. Selalu saya sampaikan, kita tidak harus menjadi yang terbaik. Iya, betul. Tetapi kita harus menjadi yang berbeda, tetapi harus bermanfaat untuk masyarakat yang lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Saat ini kita masih berada di Sehari Semangat Kartini ya Bu ya. Nah, kalau dulu Ibu Kartini memperjuangkan wanita untuk suaranya, agar suara wanita Indonesia bisa didengar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perjuangan beliau. Kita akan memastikan semua suara tanpa terkecuali punya ruang untuk didengar. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar Inklusif. Nah, sebuah ruang hangat untuk kita berbagi cerita, membuka perspektif, dan merayakan keberagaman sambil kita ngopi santai dan tentunya ceritanya akan penuh makna. Hari ini akan terasa semakin spesial karena tema yang akan kita usung adalah tentang bagaimana kita berkarya berdaya dengan kesetaraan. Hal ini sejalan dengan Ibu kita Kartini ya Bu ya. Nah, Ibu Kartini menyuarakan semua suara perempuan, walaupun kita perempuan, kita bisa bergerak maju dan membawa perubahan di tengah masyarakat. Sosok inspiratif Ibu Kartini tentu saja banyak mendatangkan semangat positif untuk kita semua. Dan hari ini kita punya tamu spesial, tentunya salah satu tokoh luar biasa, sosok inspiratif bagi masyarakat, yaitu adalah Ibu Fitrina Muhsin Hasan. Selamat datang Ibu. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah Ibu, terima kasih udah mau hadir di podcast Ngopi Ngobrol Pintar Inklusif di SLB Negeri Kebayokan Takengon. Sebuah kehormatan besar bagi kami dan kebanggaan untuk kita semua. Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita di sini. Ibu, sebelum kita bertanya tentang hal yang lebih dalam nih Bu, gimana nih kesibukan Ibu akhir-akhir ini sebagai seorang istri dari Wakil Bupati, kemudian sebagai tokoh yang saat ini sedang menjadi ketua BKMT di Kabupaten Aceh Tengah. Boleh nggak Bu, kita spill sedikit bagaimana kesibukannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Iya, betul. Jadi alhamdulillah hari ini saya hadir bersemai bersama Dinda ini, Masya Allah. Nama saya Fitriani Muhsin Hasan. Alhamdulillah saya dipercayakan sebagai Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Aceh Tengah. Ya, tetapi pada seyok-iyanya, sejatinya saya adalah seorang ibu, seorang istri, memiliki 4 putra. Wah, saya paling cantik di rumah. paling cantik, ya nggak ada saingan. Tidak ada saingan. Tetapi sering disampaikan Bapak, ketika kita telah diberikan suatu amanah, kita bukan hanya memiliki 4 anak saja. Iya. Kita memiliki anak tersebar di 14 kecamatan, Wah, 20 pemukiman, banyak dan Bu, desa 295. Wah. Dengan anak yang berbagai karakter, dengan anak yang berbagai usia. Saya bersama Pak Muhsin, insya Allah kami adalah ine dan ama anak-anak di 14 kecamatan. Masya Allah. Alhamdulillah BKMT ini lahir pada tanggal 1 Januari 1981. Ini Masya Allah, ini kebetulan tanggal lahirnya sama dengan saya. Wah. Tahunnya juga sama seperti tahun kelahiran saya. Ini rahasia Allah. Kita tidak mengetahui
apa makna ini sebenarnya. Mm-mm. Tetapi bismillah, saya berkeyakinan sebagai ketua Badan Kontak Majelis Taklim, kita ini adalah payung semua majelis yang ada di Aceh Tengah. Alhamdulillah hari ini menjadi kebanggaan saya. Hari ini hadir di podcastnya Ngopi, ngobrol pintar, Ngobrol inklusif. Pintar. Inklusif. Kalau slogan saya beda, Oh, gimana tuh, Bu? Mampat dan Belangi. Oh, Ini Masya Allah. Ini program yang Masya Allah, edukasi, inovasi, ini yang harus kita kembangkan. Iya. Selalu saya sampaikan, kita tidak harus menjadi yang terbaik, Iya, betul. tetapi kita harus menjadi yang berbeda, tetapi harus bermanfaat Iya. untuk masyarakat yang lebih bermakna. Betul, Bu ya. Berarti Ibu adalah ine dari kami nih. Kami juga berarti menganggap Ibu sebagai ine karena betul sekali, banyak sekali pasti kegiatan yang padat, Bu ya, aktivitas yang memang rutinitasnya kadang-kadang kita nggak tahu besok nih ternyata udah ada kegiatan ini, Bu ya. Nah, untuk mensiasati itu, Bu, gimana nih, Bu? Sebagai, karena Ibu kan di rumah menjadi seorang ibu, kemudian seorang istri, di luar menjadi tokoh masyarakat yang sangat penting. Gimana tuh, Bu, caranya Ibu untuk merecharge kembali energi ketika akan mengikuti banyak kegiatan ke depan? Ya. Ada nggak tips-tipsnya gitu, Bu? Yang paling utama, tentu niatkan dulu karena Allah. Iya. Setiap kita beraktivitas, ikhlasnya karena Allah. Setiap kita keluar selangkah dari pintu rumah, harus minta izin dulu dengan suami. Iya. Karena setiap yang kita lakukan itu adalah rahmat berkahnya suami. Izinnya suami adalah pahalanya kita. Jadi surganya kita ini sebagai seorang istri, itu adalah di telapak kaki suami. Suami, Masya Kalau Allah. vitamin, makanan, itu hanya seremonial. Tetapi insya Allah suntikan semangat itu yang paling utama adalah izinnya suami kita. Ini buat teman-teman yang belum nikah, yang masih jomblo kayaknya harus menyerahkan menikah, Bu ya. Oh iya. Karena vitaminnya itu adalah dari suami. Suami. Iya. Masya Allah, berarti support sistemnya adalah Bapak, Bu ya. Bapak banget. Iya, ini sejalan dengan hashtag dari sekolah kita, Bu ya. Bukan cinta biasa. Iya. Oke, sama-sama boleh, Bu ya, kita bahasa isyaratkan hashtag dari ini. Bukan cinta biasa. Oke. Ibu, pastinya saat sekarang ini kita kan masih dalam suasana Hari Kartini, masih semangat-semangatnya. Bagaimana pandangan Ibu mengenai perbedaan perempuan pada zaman dahulu? Apakah sudah lebih berkembang di zaman sekarang ini? Ya. Ini yang harus kita luruskan paradigma. Iya. Kartini masa kini bukanlah Kartini yang terlalu terlena dengan perayaan-perayaan seremonial. Iya. Jangan terlalu terlena dengan kostum yang namanya kebaya. Kebaya. Itu yang harus kita garis bawahi. Yang harus menjadi titik intinya kita adalah seperti kutipan buku R.A. Kartini, Terbitlah Terang. Iya. Silakan. Sebelum gelap. Ya, sengaja saya hentikan. Ini Masya Allah juga adik sudah terhafal. Insya Allah ini bukunya sering-sering dibaca. Di situ merupakan pokok-pokok pikiran tulisan pena dari R.A. Kartini. Beliau seorang putri bangsawan, walaupun dengan masa pingitan, tetapi beliau berjihad, berikhtiar bagaimana seorang perempuan harus memiliki kesetaraan. Tidak boleh ada yang namanya perbedaan jenis kelamin atau gender. Iya, laki-laki dengan perempuan gitu, Bu ya. Ya, itu yang paling utama. Kemudian latar belakang sosialnya. Kita menginginkan, kita sangat mengharapkan R.A. Kartini masa kini, seperti yang saya sampaikan pada awal, jangan terlena oleh seremonial hanya perayaan-perayaan. Iya. Tetapi sebenarnya ada tujuan tertentu bagaimana perempuan-perempuan sekarang lebih berkarya,
lebih memiliki prestasi-prestasi yang Masya Allah. Iya. Bukan hanya wanita karir, Iya betul. kita juga sebagai seorang ibu di rumah, itu juga RA Kartini. Iya betul sekali Bu. Itu Masya Allah. Kita mendidik anak, Iya. kita membimbing anak-anak kita, itu RA Kartini juga. Iya, tapi yang di rumah Bu, Iya. Jadi kita ini sebenarnya adalah RA Kartini Masa Kini dengan berbagai profesi. Iya. Apakah itu di bidang pendidikan, kesehatan, ataupun mungkin seperti adik-adik ini. Ini adik-adik ini Masya Allah, inilah RA Kartini masa sekarang. Iya, Gitu. masa sekarang. Membina, membimbing anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Dan mungkin kalau saya di posisi adik-adik itu mungkin tidak sanggup. Iya, Ini mungkin Masya Allah. gitu juga Ya. sebaliknya kalau mungkin kami di posisi Ibu mungkin udah berdebak gitu Bu ya. Itulah mengapa kita harus adanya kolaborasi. Iya. Kolaborasi pemerintah, sekolah, interaksi sosial, dan UMKM. Iya, betul. Pemerintah menyediakan fasilitas, kemudian sekolah menyediakan ilmu dan pelatihan-pelatihan, dan kita juga mengharapkan interaksi sosial dan dunia usaha memberikan suatu peluang, Iya. kesempatan untuk anak-anak kita ini yang memiliki berkebutuhan khusus untuk bisa lebih berkarya. Iya. Ya. Itu sebenarnya Bu, kalau kita tarik benang merah saat ini menjadi keresahan hati pada para guru, orang tua ketika anak-anak ini udah tamat sekolah nih Bu. Mereka pinginnya ada gitu kegiatan yang bisa melatih skill mereka. Contohnya kalau di Balai Latihan Ketenagakerjaan itu ada BLK Bu ya. BLK itu membahas tentang ada program tata boga, otomotif, kemudian menjahit. Itu kira-kira anak dari berkebutuhan khusus ini bisa nggak Bu kita salurkan mereka untuk mengikuti latihan ketenagakerjaan seperti itu? Bisa, insya Allah. Ini sudah ada kolaborasi baik pemerintah, sekolah, dan dunia usaha. Juga kita ada kerjasama di pihak ketiga, Iya. swasta. Yang sebenarnya yang perlu kita poles, ini sebenarnya sebelum kita melepaskan mereka untuk bisa menjadi kehidupan yang mandiri. Itu mentalnya dulu yang kita olah. Iya, betul sekali. Mental anak-anak kita ini. Siapkah mereka bisa melakukan sesuatu usaha yang mandiri? Itu dulu yang dipoles. Insya Allah, kalau mental mereka sudah tertempa, itu kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan dunia usaha ini bisa berkesinambungan. Iya, betul. Yang sangat saya harapkan, sebenarnya kami sebagai orang tua dulu. Iya. Sebagai orang tua, sport utama. Bagaimana membentuk mental anak-anak kita ini yang istimewa. Iya, betul. Kita tidak perlu dulu jauh-jauh membuat program kesiapan pemerintah dan sekolah. Ini orang tuanya dulu ini. Iya, betul sekali. Siapkah orang tua ini membentuk mental yang Masya Allah untuk anak-anak kita? Dari internalnya, dari keluarga Bu ya, ada dukungan. Benar. Jangan sampai orang tua ini yang menghancurkan mental anak kita. Iya, betul. Jadi basicnya ini, dasarnya ini orang tuanya dulu. Iya. Nah, dan yang paling istimewa, spesial adalah sahabat-sahabat saya ini, guru-guru yang Masya Allah. Nah, ini harus ada kolaborasi antara orang tua, guru-guru, pemerintah, dan lingkungan interaksi sosial. Iya, betul. Di sini juga saya menyampaikan untuk lingkungan kita, lingkungan sekitar, jika ada anak-anak kita yang memang memiliki kekhususan, anak-anak kita disabilitas, tolong jangan dicemooh. Iya, betul. Jangan dicemooh, jangan diasingkan. Iya, dianggap berbeda gitu Bu ya. Jangan dianggap berbeda. Mereka juga memiliki peluang. Iya. Seperti anak-anak kita yang mereka memiliki sesuatu yang istimewa yang mungkin tidak dirasakan oleh anak-anak yang lain. Nah, lingkungan sosial ini yang harus turut serta membangun mental anak-anak kita. Iya. Nah, insya Allah ketika sudah siap mental anak-anak kita ini program pemerintah
Iya. supaya anak-anak kita siap turun dan langsung untuk bisa melakukan usaha mandiri, itu bisa berjalan lancar. Iya. Kalau mentalnya belum bisa kita maksimal, itu sulit, dan mereka akan merasa minder, percaya diri, dan itu tidak akan maksimal. Ya, jadi ini pesan juga untuk para pendengar kita, Bu, ya, ayah bunda yang memiliki anak dengan keistimewaan luar biasa, bahwasanya ayah bunda juga memang harus berkolaborasi dan aktif untuk mendukung mental anak. Karena sejatinya ketika sekolah sudah membuatkan program, tetapi orang tua tidak kolaboratif, maka hal tersebut akan terhenti di sekolah saja gitu, Bu, ya. Contohnya kayak misalnya di sekolah ini ada latihan vokasional menjahit, ada kewirausahaan tata boga. Sekolah sudah menyediakan fasilitas, menyediakan alat dan bahan. Sisanya, apakah orang tua mau mendukung, kemudian memfasilitasi di rumah dan memberikan peluang untuk anak bekerja di luar, seperti itu, Bu, ya. Jadi mungkin ada banyak orang tua yang mohon maaf nih, Bu, kalau udah pulang sekolah udah gitu, nggak ada lagi kegiatan-kegiatan yang memang bisa membangun anak ini biar bisa terinspirasi, bisa aktif di luar. Mungkin ada beberapa orang tua yang kalau anak autis dibawa terapi, tetapi untuk anak-anak yang mungkin bisa mampu untuk kita didik, kenapa enggak untuk bisa lebih gitu, Bu, ya. Nah, kemudian Ibu, kami ingin menanyakan, Bu, apakah ada nih tips dari Ibu untuk masyarakat luas, orang-orang di sekitar kita, bagaimana agar tidak memandang bahwasannya anak-anak berkebutuhan khusus ini berbeda jauh dari mereka? Karena sering sekali kami lihat kalau ada anak autis, anak Down syndrome keluar di lingkungan, jangan berteman sama itu ya, nanti kamu ketularan gitu. Jangan ngomong sama si tunarungu, biasanya orang masyarakat sebutnya bisu. Jangan kamu ngomong ya sama itu, nanti kamu juga nggak bisa ngomong gitu. Nah, ada nggak, Bu, pesan kepada masyarakat kita? Ya, ini Masya Allah, kita sebagai orang tua, kemudian Dinda sebagai pendidik, Bapak Muksin dan Pak Heli Yoga sebagai khalifah kita, ini harus berkolaborasi. Yang pada seyokjanya, bagaimana kita harus membuktikan bahwa anak-anak yang Masya Allah ini bukanlah hambatan. Iya, betul. Kita harus mendorong mereka. Mereka ini produktif. Mereka ini adalah inspiratif. Mereka juga pasti memiliki, di setiap kekurangan, pasti memiliki kelebihan yang Masya Allah. Iya, betul sekali. Sebagai orang tua, pendidik, pemerintah daerah, itu yang harus kita dorong untuk berperan aktif. Nah, insya Allah, saya kembali ke sebagai orang tua. Orang tuanya dulu jangan minder. Betul, Bu. Orang tua juga jangan tidak percaya diri. Kalau orang tua timbulkan di hati itu rasa bangga. Anak saya walaupun sedikit memiliki kekurangan, tetapi Allah menitipkan kepada kami bahwa itu adalah amanah, karena kami sanggup. Itu semua kembali ke orang tua. Harus orang tuanya dulu yang kuat, dan harus bangga. Betul sekali. Nah, tampilkan anak-anak kita ini. Kalau kita saja sudah bangga menampilkan anak-anak kita yang disabilitas, saya yakin gitu loh, lingkungan sekitar kita akan turut bangga. Betul. Bahwa ada anak-anak yang istimewa ada di lingkaran lingkungan kita. Dan ini yang harus kita dorong. Nah, kembali semua ke hati. Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita ikhtiarkan, itu kembali ke setiap masing-masing interaksi sosial gitu. Saya terus katakan harus kembali ke orang tua. Iya, betul, Bu. Harus ikhlas, bangga kita memiliki anak yang Masya Allah. Banyak anak-anak kita ini yang sangat inspiratif, berprestasi, itu seperti Putri Aryani. Ya, itu berprestasi di bidang singar. Itu penyanyi itu Masya Allah itu. Sampai internasional. Sampai internasional. Kemudian ada juga anak kita yang hafiz Al-Quran itu Budi Rasya Putri. Itu hafiz Al-Quran. Itu autis.
dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Itu sangat mengharukan. Iya. Itu sangat inspiratif. Kadang-kadang anak kita yang tidak memiliki keterbatasan, 1 juz saja itu sulit untuk menghafal. Iya, bahkan kalau Iya. sekarang baca Al-Quran pun kayaknya nggak Iya. semua anak bisa, Bu ya. Udah Tetapi tergerus zaman. Allah itu Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Setiap anak kita yang diberi kekurangan, itu ada kelebihannya yang sangat berlimpah ruah. Dan kita sebagai orang tua, pendidik, pemerintah, itu mencari sisi di mana ini sisi kelebihan anak-anak kita. Betul. Itu yang harus kita tampilkan. Kemudian ada program-program pemerintah menyiapkan fasilitas prasarana seperti pendidikan kita di SDLB ini. Terus giat Iya. buat program-program edukasi yang bagaimana untuk lebih menonjolkan anak-anak kita ini. Betul. Mereka mampu ini. Iya. Mereka bisa hafiz Al-Quran, mereka bisa desain grafis, Betul. kemudian mungkin bisa mereka strip. melukis. Itu salah satu pelukis internasional, itu namanya John S. Clayton, itu di Prancis. Iya. Itu dia melukis dengan jari kaki. Betul. Itu Karena Masya Allah. Tuhan ambil yang lain tapi Iya. Tuhan gantikan dengan yang bisa Benar. difungsikan, Bu ya. Dia menjadi inspiratif ini. Dia membuat suatu galeri. Iya. Itu untuk bukan hanya anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi untuk anak-anak yang memang memiliki bakat seni lukis. Iya, betul. Ya. Iya. Ibu terima kasih. Ya. Mungkin pesan yang mungkin bisa kita ambil saat ini adalah karena kita sebagai seorang perempuan tentu kita merasakan bahwasanya kita juga akan menjadi seorang ibu. Walaupun kami belum menikah, tapi rasanya walaupun sudah mengajar, punya anak di sekolah, betul-betul harus menjadi seorang ibu ke depannya. Nah, itu juga menjadi inspiratif kita dari Ibu Kartini. Nah, semoga ke depannya anak-anak kita semakin bisa berdaya, berkarya dengan kesetaraan. Nah, Ibu terima kasih sudah hadir di podcast kita hari ini. Saya simpulkan bahwasannya berkarya bukan tentang soal siapa yang sempurna, tetapi tentang siapa yang berani untuk mencoba. Dan berdaya bukan tentang siapa yang paling berani, tetapi tentang siapa yang tidak menyerah dengan keadaan. Oke, Ibu, kita hashtag sekolah kita dulu, Bu ya. SLB Negeri Kebaikan Takengon, bukan cinta biasa. Oke, Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di podcast kita. Mungkin di lain waktu kita bisa Siap, berbincang insya Allah. lebih jauh lagi, Bu ya. Sedikit saya memberikan poin. Boleh? Oh iya. Ini terkhusus, spesial, tapi tidak pakai telur. Oh iya, kayak nasi goreng, Bu ya. Nasi goreng ya. Kami sangat memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih untuk sahabat-sahabat saya Iya, terima kasih. di 14 kecamatan, di 20 pemukiman dan desa 295. Ibu guru dan bapak guru yang Masya Allah sudah membina dan menitipkan anak-anak saya di sekolah luar biasa. Kami sangat memberikan apresiasi. Saya menitip anak-anak saya untuk dibina, untuk dibimbing, bahwa anak-anak saya ini memiliki peluang, peluang dan kesempatan untuk bisa lebih berkarya. Betul sekali. Dan untuk orang tua, ini bukanlah musibah, bukan ujian. Ketika kita diberi anak-anak yang spesial, itu karena Allah cinta dengan kita. Betul. Kita dipercaya, kita dititipkan oleh anak-anak yang Masya Allah. Harus kita dulu yang kuat. Iya, betul. Ikhlas lillahi ta'ala, ini adalah amanah dan titipan dari Allah. Iya. Jangan kita yang mematahkan mental anak-anak. Iya. Kita sebagai orang tua adalah sport utamanya. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, ibu dan bapak guru. Satu pesan saya, ikhlas karena Allah. Betul. Niatkan semua karena Allah. Jangan ada niat untuk ada unsur komersil. Betul. Kita di sini nggak bisa jadi orang kaya. Iya. Tetapi pahala
akhirat. Jariah, Bu ya. Ini adalah pahala jariah yang akan terus mengalir. Ya, Masya Allah. Yang penting semangat. Semangat Ya. untuk kita semua, Bu ya. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang orang tua, ayah, bunda di rumah. Tentunya terima kasih banyak juga untuk Ibu. Kami banyak dapat kisah inspiratif, pengalaman dan motivasi, semakin semangat untuk bekerja sebagai seorang pendidik ke depan. Kita tutup, Bu ya, acara podcast kita hari ini. Saya sebagai host dan Ibu Fitrina Musin Hasan sebagai narasumber mohon pamit undur diri. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.